Alhamdulillah proses itu kita juga dibantu oleh warga sekitar. Tragedi berdarah kecelakaan maut beruntun di Tanjakan Puncak menjadi peristiwa penutup bulan lalu. Takdirkah atau justru ulah manusia tidak bertanggung jawab? Kita setiap hari libur atau setiap tanggal merah itu kita selalu melaksanakan pengamanan sistem one way. Setiap sistem one way kita juga tak lupa melakukan sistem patrolling beat. Jadi pada saat itu patrolling beat kami melaksanakan patroli, kemudian menemukanlah mobil bus ini dalam keadaan mogok. Itu di kilometer 47.100 meter. Saat itu sang supir ditanyakanlah oleh petugas kami apa saja kerusakannya segala macamnya. Akhirnya supir pun meyakinkan kepolisian bahwasanya dia sanggup untuk menjalankan tersebut. Setelah itu berangkatlah mereka ke arah puncak. Saat kami selesai pengamanan one way, jalan kondisi udah two way. Pada pukul 17.30 kami mendengar kabar bahwasanya ada kejadian. Waktu itu kami disebutnya ada mobil bus terbakar. Segera kami ke TKP, ternyata kondisinya sudah crowded, hampir ada satu bus nabrak 6 kendaraan besar, 6 kendaraan minibus, kemudian ada 5 kendaraan motor. Saat itu yang dipikiran kami adalah bagaimana kita mempercepat evakuasi korban. Itu pakai mobil itu, Om Avanza. Saya ditabrak dari belakang. Terus? Ya saya otomatis kaget. Itu yang bawa siapa, suami ibu? Suami saya. Hancur. Alhamdulillah proses itu kita juga dibantu oleh warga sekitar juga. Setelah itu kita langsung evakuasi kendaraan semuanya. Gak apa-apa, barang gampang. Sekarang evakuasi dulu orangnya. Bentar. Satu. Bisa dibayangkan dengan kondisi hari Sabtu, itu adalah waktu di mana pertama kalinya libur panjang. Bahkan kepadatannya tuh hampir sepanjang kira-kira 7 km mengularnya. Waktu pas saya pindah jalur, posisi saya kan ada di jalur kiri, bawa motor pindah jalur ke kanan, pas di tengah-tengah mobil dari belakang saya ngedengar suara mobil kan tabrak. Sempat saya ngeliat ke belakang, ternyata makin kenceng gitu kan. Ternyata di depan masih ada motor teman saya. Otomatis langsung saya tabrak, dia suruh maju kan. Pas saya mau gas lagi buat menghindarin itu, udah nggak sempet. Setelah kami melaksanakan proses evakuasi segala macamnya, kami langsung membuat rapat di pagi harinya jam 8.
Kita juga mencari rangkaian-rangkaian alat bukti juga. Ternyata pada saat ATPM juga mengecek bersama Dinas Perhubungan, ternyata ada beberapa part yang sangat tidak layak digunakan. Mobil sudah cukup dewasa, tahun 96, seperti rem karena memang sudah hancur ya kan, sudah tidak berfungsi dengan baik. Kemudian ini transmisi gigi sudah blong, sudah tidak bisa nyangkut, rem tangan sendiri sudah tidak ada, memang sudah tidak ada, hanya ada tuasnya saja. Bisa dibayangkan kondisi bus hampir 54 orang, remblong, full, masuk jurang. Itu yang kita takutkan. Artinya itu juga kita juga menyayangkan adanya korban-korban jiwa yang lainnya. Dan ini merupakan pukulan telak bagi kami kepolisian. Kami sebagai petugas di lapangan juga merasa ini kami harus bertanggung jawab full terhadap hal tersebut. Dengan kondisi-kondisi yang sudah saya katakan tadi, banyak kekurangan-kekurangannya tadi, akhirnya adalah kendaraan bus itu pada saat tanjakan slalom itu, dia mengalami kegagalan rem. Pada saat itu, dia mengambil jalur ke kanan, kemudian dia menabrak mobil Livina, kemudian dia menabrak lagi mobil Agia, dan motor-motor, dan selanjutnya sampai ke mobil Avanza. Dan sangat disayangkan sekali, ternyata jarak dari pertama kali titik tumbur sampai titik terakhir itu hampir 140 meter. Bisa dibayangkan kecepatan kendaraan itu seberapa tingginya. Sementara kalau kita lihat dari olah TKP ya, dari key point atau titik bentur pertama, sampai dengan sejarak 100 meter lebih tarikan daripada benturan tersebut, maka kita bisa melihat sementara, nanti kita uji dengan teks analisis aksidennya, apakah kecepatannya di atas 40 atau tidak. Secara geometrik jalan, kalau kita lihat dari keterangan teman-teman tadi bahwa seidealnya dalam kondisi geometrik yang menurun, maka kecepatan itu harusnya lebih rendah, sehingga titik persneling terakhir itu akan kita cek juga, dari kebetulan ada dari Hino, di tuas gigi keberapa. Hasil pemeriksaan kami untuk korban-korban sendiri ada 4 orang yang meninggal dunia. Saat ini sudah dikebumikan, bahkan ada sepasang kekasih itu sebenarnya bulan kelima ini akan melangsungkan pernikahannya. Berangkatnya dari kantornya dia, saya nggak tahu. Dari sini berangkat, udah ke kantor. Dari kantor orang itu bubar kerja, baru berangkat. Gitu. Rame-rame orang itu dari sana, rame-rame. Jadi kita ada 2 step. Kemarin kita juga sudah olah TKP. Kemarin kita menggunakan teknik fotogrametri. Kita melakukan penskalaan di TKP dan kita foto dari udara menggunakan drone. Kemudian hasilnya kita olah menggunakan software PC Crash dari Eropa. Tujuannya untuk membuat rekonstruksi kecelakaan secara 3 dimensi, bukan simulasi. Kita menggunakan alat dari Amerika namanya Faro, Focus 3D Laser Scanner dengan tingkat kesalahan di bawah 0,01%. Tujuannya kita membuat sketsa kecelakaan dalam bentuk tampilan 3D sehingga nanti pada proses pembuktian bisa lebih akurat, tidak memihak, dan lebih objektif. Kondisi kendaraan itu sebelum terjadinya kecelakaan itu sempat mogok atau enggak? Mogok ya.
Di mana? Waktu remblong itu saya orang dua menurun jalannya karena hujan dan berkonvoi banyak kendaraan roda 2, roda 4. Tiba-tiba rem hilang. Bapak nggak pakai rem tangan? Rem tidak fungsi. Tidak fungsi apa memang tidak ada? Tidak fungsi, tidak ada. Tidak ada. Berarti kendaraan itu tidak punya rem tangan ya? Iya. Untuk pasal yang dikenakan oleh si pengendara supir adalah pasal 310 ayat 2, 3, dan 4. Barang siapa yang menyebabkan terjadinya meninggal dunia, luka berat dan luka ringan, maka akan ditetapkan sebagai tersangka dengan ganjaran maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Kemudian untuk korporasinya bagaimana? Korporasinya akan dikenakan pasal 315. Untuk penanggung jawab kecelakaan sendiri pun itu adalah dari pemilik kendaraan. Tragedi maut yang merenggut 4 nyawa dan belasan kendaraan rusak membuktikan ada banyak celah menuju sang kuasa. Namun sikap nekat pengemudi dan perusahaan operasi bus yang lalai tetap harus berhadapan dengan pisau hukum.